Siang dulu. Ya, gimana sebelum masuk ke Unix permission access, coba Ibu mau tengok-tengok dulu hasil yang kemarin, kan belum sempet tuh ya, yang batch file. Coba dari kelompok 1 udah buat belum? Kemarin kalau nggak salah Rifat sudah dibagi sesuai dengan kelompok ya? Iya betul Bu. Iya, coba mana yang sudah jadi siapa? Saya dulu ya Bu, kelompok 5 Bu. Ya, oke. Kelompok 5 tuh bikin apa? Bikin Iya makanan dan minuman gitu Bu. makanan menu. Oke. Kelompoknya Zaki ya? Coba Zaki, terima kasih. Lihat Ibu. Jadi itu gimana? Pilihannya sih itu dong. Ini nggak bisa diperbesar ya, soalnya nggak kelihatan nih kalau kayak. Bisa Bu, bisa. Ya ada. Jadi coba ulang lagi dari awal kan ini. Ya. Kalau ke makanan kita ada 3 pilihan, nasi uduk itu 7.000, bisa continue kita balik lagi ke menu yang makanan. Nasi kuning 7.000, nasi goreng 13.000, bisa kembali ke menu awal. Ada 3 juga nih. Ini 4 kembali. Di sini ada nama kelompok. Yang kelompok 5 bisa keluar juga. Iya, oke, coba lihat ininya. Coba lihat script batch. Bentar Bu. Siapa aja tadi yang buat? Zaki ya? Zaki, terus? Rifat, Rizkal, Udin, Noval. Saya nyari dulu bentar. Zaki, Rifa, terus? Noval sama? Rizkal sama Izudin Bu. Muhammad Izudin. Mari. Yang 3 lagi siapa? Berenam ya? Izudin, Rifat, Zaki sama Noval. Sama Rizkal. Sama ya, oke, Rizkal. Maaf Bu, Zakinya ada 2. Oh iya, Zaki juga Bu, Zakinya ada 2. Lah loh, ini Zaki yang mana? Afif ya Bu. Oh, bukan Zaki Putra Sobar, bukan ya? Saya juga. Kelompok Bu. Kelompok. Oh, Muhammad Zaki itu ada 2 di kelasmu. Oh, yang satu Rafif Tia Arzaki, yang satu lagi Zakinya beda ya, Muhammad Zaki ya? Iya.
Oke. Mana tadi itunya Ini perintah? saya share screen juga yang notepad-nya. Iya, perintahnya. Ini sih Bu dari awal. Nggak ceritain. Untuk apa aja itu? Echo off tuh kan, echo off tuh biar nggak kelihatan tuh ekonya tuh. Ya, oke. Terus bikin label menu. Nah, ini biasa KLS nih echo ini nih. Makanan ini, nah jika pilihannya satu, kita balik ke makanan. Makanya ininya dulu buat pilihannya. Ini kalau pilihan tidak valid, saya coba lagi. Pause, nanti balik lagi ke menu ke atas. Ini yang about-nya. Nah ini makanan tadi, kalau pilih makanan nanti diarahin ke menu yang ini. Nanti masukin pilihannya lagi, ada if-nya lagi, ada sub pilihan. Gitu-gitu sih Bu, nanti balik-balik lagi. Ini balik ke minuman. Balik lagi nanti pause ke good minuman sih. Ini yang masih hidup tadi. Kalau pakai pause itu emang biar apa? Pause itu buat nge-pause, jadi nanti harus continue dulu Bu. Oh, oke. Keluar dari browser. Cukup. Ya, oke, good job Zaki. Next. Siapa lagi yang buat? Oke, selain Rifat. Ya, berikutnya siapa? Kelompoknya bagus. Gus. Bagus hadir. Kalau yang buat cuma satu nih. Ya, kelompok lain mana nih? Kelompoknya bagus mungkin. Pascal. Ya, boleh Pascal. Oke, Pascal kebagian buat apa? Buka ini. Buka aplikasi. Link. Iya, coba. Apakah kelihatan Bu? Ya. Ya udah langsung jalanin. Oh, caranya dulu apa menjalankannya dulu? Jalaninnya aja dulu Bu. Iya, oke mana? Ceritanya mau lihat jadwal BAK misalnya. Sabar dulu ini saya harus ganti.
ini salah. Kalau masukin satu langsung kebuka bab. Ya, oke. Terus? Kalau 2 sape. Ya. 3 lekom. Keempat ini program selesai dijalankan, jadi nggak langsung ini udah habis. Oh iya. Kamu tadi yang situs yang Labcom pakai alamat yang mana? Oh ini. Labnya ini. Ya, ya. Oke. Bisa. Terus tadi itunya batch-nya, perintahnya. Oke, set P choice itu untuk apa, Pascal? Pascal Lia, panggilannya Lia apa Pascal apa Melisa? Melisa, Bu. Melisa. Oh iya Melisa. Melisa. Set P itu biar kita bisa untuk masukin pilihan gitu. Kalau kita memilih pilihan pertama, dia langsung munculin ini webnya, langsung di start gitu. Terus nanti go to end itu ke end ini, nanti munculin ini program yang selesai dijalankan. Begitu. Ya, else if itu untuk? If kalau selain kita memilih pilihan satu, kita milih 2, dia langsung munculin Anda milih pilihan kedua, terus langsung dibuka nih SAP-nya, webnya, terus langsung go to end, end-nya kan yang sini, munculin ini program selesai dijalankan. Ya udah cukup. Oke, Pascal. Itu siapa aja nih kelompoknya Melisa? Ada Syahdu Sahara Dewa Putri, terus ada Syahdu, terus Dwi Cahyani. Siapa? Dwi Cahyani. Dwi. Terus ada apa lagi? Ada Alina. Terus Almira, ada Almira juga. Sama Kamila juga ada. Oh iya. Oke, cukup. Saya stop screen ya, Bu. Ya, oke, good job. Terima kasih Melisa. Next, kelompoknya Bagus mana? Bagus hari ini hadir enggak? Bagus apa Bagus? Bagus ya namanya. Bagus belum nih? Yang buka-buka aplikasi, ya kelompok mana buka-buka aplikasi? Saya, Bu. Nah, berarti Dimas belum kan? Belum. Nah, ya wes. Udah jadi kan, Dimas? Ini Kak, Bu. Ini kenapa ntar dulu? Buka notepad. Dulu Bu, ada yang salah ketik dikit Bu. Oke.
mungkin kelompok lain dulu Bu. Ini ada beberapa yang salah ketik. Oh iya. Kelompoknya Bagas dulu mungkin. Kelompok Atau bagus, Malik kelompok dulu. saya juga Bu. Oh bagus. Kelompoknya bagus. Bagus sama Dimas sama. Oke. Kelompok Malikus Saleh sama juga. Ya udah siapa deh? Udah bisa Bu. Bisa. Ah. Yap. Pilihan 1. Ya, oke. Close. Oke. Ya. Pilihan 2. Pilihan 3. Bu. Ya. Terus mana ya? Ini kodenya. Ya. Mungkin yang keempat ganti keluar dari DOS aja ya, soalnya kan di close juga masih di halaman itu ya kan. Iya. Mungkin bisa keluar ya bisa exit aja kali ya. Oke, ya jadi gimana Dimas? Penjelasannya ya Bu. Pakai variabel apa itu? Pi ya? Apa itu? Set P. Pi, variabelnya pi. Untuk memilih pilihan. Untuk membuka aplikasi, start nama aplikasi. Iya. Kalau sudah, go to menu. Jadi setiap buka aplikasi, habis itu back to menu gitu ya? Iya Bu. Kalau pilihannya. Tadi pilihan keluar dari DOS-nya, mau dikasih apa? Berarti if pilihan sama dengan 4 ya, go to bikin label baru berarti keluar. Caranya gimana Bu? Ya go to bikin label aja dikeluar isi exit ya kan? Iya. Label kayak main menu, itu kan kamu kasih label tuh main menu ya kan? Sekarang kamu labelin lagi untuk keluar itu supaya sistematis. Nah, tuh. Terus bikin deh Dan tinggal save ya. Label close-nya mana? Ya udah itu ganti yang exit deh. Nggak usah pakai echo udah langsung exit aja. Nah, Bu. Oke. Kalau CLS berarti clear screen ya, atau kamu pakai exit juga boleh. Berarti pakai exit bisa ini? Bisa, coba deh. Okay. Coba aja jalanin. Pilihan nomor 4. Oh, udah ya. Oke, Dimas. Dan ya Bu, berarti stop share ya? Iya, makasih. Sama-sama. Berarti apa aja Dimas tuh kelompok isinya, Dimas? Saya bagus, terus siapa lagi lupa. Bagus, terus
Udah, cuman bagus Dimas doang. Dulu Bu, mau lihat ininya dulu. Mau lihat folder apa? Inian Excel kelompoknya. Oke, next. Catat aja di kolom chatnya Dimas ya. Iya Bu. Ya, tadi nggak usah diulang lagi Dimas sama Bagus, sudah tadi sisanya siapa. Terus berikutnya apa aja Ibu waktu itu ya, makanan. Terus aplikasi, link web, apa lagi? Ada lagi nggak yang sudah buat? Kalau nggak kita langsung masuk Unix nih. Latihan lagi pakai kokal atau apa aja deh boleh. Sudah, selain Dimas nggak ada? Ada lagi nggak? Cuma 3 aja yang buat. Masih tadi sih. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau nggak ada berarti anggap nggak ada nih ya. Berarti cuma ini aja yang buat ya. Halo, halo. Kelompok lain nggak ada? Kalau nggak ada mau langsung ke Unix nih, karena kita kan minggu terakhir kuisnya sampai ini apa namanya, izin akses. Kuis luring ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja kalau begitu. Linux yang lain nyusul kalau misalnya masih ada ya. Sekarang kita buka lagi yang kemarin ya, kokaknya boleh yang online atau kalau yang punya Linux boleh pakai terminal Linux. Kita sekarang belajar izin akses dulu. Izin akses Unix. Oke. Sebentar. Jadi dari depan dulu deh. Sudah bisa kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Oke, kan kalau kemarin perintah-perintah dasar Unix, maka sekarang kita mempelajari izin akses atau permission akses terhadap suatu file. Berdasarkan wewenangnya terhadap sistem secara keseluruhan, user bisa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu administrator ya, pemakai dengan wewenang tertinggi, sama user biasa yang mempunyai hak akses terbatas pada home directory masing-masing. Nah, file-file yang kemarin itu yang kita buat,
kelompok yang dapat mengakses suatu Unix itu dibagi menjadi 3 kelompok. User atau owner biasa dilambangkan dengan U adalah istilah untuk pemakai yang membuat file atau direktori. Ya. Lalu group adalah kelompok dengan sejumlah pemakai. Ya, biasanya ini dibuat oleh administrator suatu grup, nanti dia menambahkan gitu ya add user kepada kelompok tersebut. Berarti kelompok ini dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk mengakses program aplikasi yang sama atau berdasarkan tempat departemen bekerja gitu, ada satu grup yang sama, jadi dibuatlah suatu grup. Nah, di luar itu adalah namanya other. Ya, other. O. User, group, and other itu U, G, dan O lambangnya yang nanti akan digunakan untuk perintah Unix izin akses. Jadi gunakan istilah user itu untuk singkatannya U, group itu G, dan other itu adalah O. O itu adalah semua pemakai di luar grup pemilih. Ya. Oke, sekarang tipe hak akses. Kalau kita buka kokak yang kemarin pada saat waktu itu kalian mengetikkan ls-l kan akan diperlihatkan ya, ditampilkan seluruh informasi yang lengkap dari suatu file. Nah, di situ di depannya kan ada yang strip rwx gitu kan ya. Nah, itu adalah tipe hak akses dari file tersebut, di mana R itu adalah read, artinya file tersebut atau directory tersebut dapat dibuka dan dibaca, itu untuk read. Kalau dia ada lambangnya W, itu adalah write, artinya file atau directory dapat diedit, artinya bisa ditambah, dikurangi, maupun dirubah untuk akses write. Sedangkan akses execute ya biasanya ini file-file yang execute juga ya, file.exe artinya adalah file yang dapat dieksekusi. Jadi kalau memiliki izin akses read, write, execute berarti dia udah full akses ya, artinya file tersebut dapat dibuka dan dibaca, bisa juga dimanipulasi, dan juga jika file tersebut adalah execute file bisa dijalankan. Itu kalau aksesnya tiga-tiganya read, write, dan execute. Nah, ini posisinya biasanya berada di depan ini ya, di depan informasi dari suatu file. Ya, di mana di depan ini adalah tipe file ya. Ini biasanya dia ada tipenya untuk file. Kalau min itu file biasa dan untuk directory ya. Ini. Terus kalau 2-3 digit yang sesudah min ini RW strip ini 3, ini untuk owner. Jadi izin akses untuk pemilik file tersebut. Kalau yang ke 5, 6, 7 digitnya ini adalah izin akses untuk grupnya. Ya, sedangkan untuk order di luar grup ini, di luar owner, nah itu hanya bisa izin aksesnya yang ini 8, 9, 10. Kalau dilihat di sini berarti owner hanya bisa read dan write. Tapi grup tidak bisa write, hanya bisa membaca saja file tersebut. Jadi hanya bisa read saja. Sedangkan order juga hanya R saja ya, hanya read saja. Jadi owner bisa read write, grup hanya read, order hanya read. Jadi ini cara membaca informasi hak akses dari suatu. Next. Nah, dengan suatu perintah Unix atau Linux ya, di Linux juga sama. Asal muasalnya dari perintah Unix dulu sebenarnya ya, itu namanya perintahnya change mode. Merubah mode akses ya, change itu CH-nya change, mode itu mode itu. Jadi merubah operasi dari suatu file. Kalau plus berarti menambah hak akses terhadap file tersebut. Kalau menggunakan min untuk menghapus hak, sedangkan kalau sama dengan men-setting. Ya.
kalau menambah dan menghapus dari kejadian yang sebelumnya ya, misalnya tadinya belum ada lalu mau ditambahkan tambah gitu ya, atau min menghapus. Kalau menyetel ya berarti langsung di set semuanya seperti itu. Tidak menambah atau mengurangi tapi men-setting. Kebetulan ini pakai perintah Linux. Contoh ya sama dengan membuat ya kemarin. Membuat file contoh, lalu file contoh tersebut kita tampilkan informasi dari file contohnya, maka akan keluar di depan ini informasi hak aksesnya ya. Ini adalah nama user, nama grup ya, lalu ini jumlah berapa byte-nya, lalu tanggal berapa dibuatnya, lalu jamnya ya, lalu nama filenya terakhir. Kalau kita gunakan perintah change mode group plus X, artinya kita menambahkan ke grup itu izin akses execute ya. Jadi artinya G plus X adalah memberi hak menjalankan file kepada grup tersebut ya, G plus X untuk contoh. Nah, ls setelah dituliskan G plus X ya, berarti sekarang yang tadinya ini asalnya, yang tadinya di grup adalah R strip artinya hanya read aja, sekarang di grup ditambahkan yang merah ini X. Jadi sekarang untuk grup ya, untuk grup yang semua user yang tergabung dalam grup tersebut sekarang bukan hanya bisa membaca saja file contoh, tapi juga bisa membaca sekaligus menjalankan file contoh tersebut. Jadi sekarang dengan perintah G plus X artinya menambahkan izin akses execute file untuk grup. G itu untuk grup ya. Kalau user tadi U, kalau other adalah O ya. Kalau misalnya langsung 2 gimana Bu? Oh bisa langsung 2 misalnya, atau 3-3-nya berarti UGO plus X. Kalau UG aja, bukan UG Gunadarma ya, user sama grup, berarti UG plus X. Kalau grup sama order aja berarti GO plus X. Ya. Jadi kalau mau menambahkan langsung ke berapa kelompok juga bisa, langsung 3-3-nya juga UGO juga bisa. Jadi pakai spasi nggak Bu? Misalnya UG-nya itu? Enggak, UGO enggak langsung. Langsung Bu? Oke. Ya langsung. Ya nanti kita coba. Kamu buka kokalnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, chmod u min w. Kalau tadi untuk plus menambahkan. Sekarang kalau kita mau mengurangi sekarang, berarti kita hapus ya. H minus tuh mengurangi atau hapus. Yang tadinya si user itu mempunyai izin akses write, wah nggak jadi deh, gitu ya. Si yang user nggak boleh, nggak boleh sekarang bisa menghapus file contoh. Ya kita hanya si user kita buat jadi bisanya baca aja. Tadinya bisanya read write, sekarang read aja. Berarti si write-nya harus dihapuskan dari user. Berarti perintahnya adalah change mode u min w ya terhadap file contoh. Nama file di belakang. Kalau kita buka lagi nih ls min l contoh, nah sekarang sudah berubah nih. Yang tadinya R ada W-nya sekarang nggak ada di user ya, kan user. Berarti di depan. Kalau men-setting si O menjadi X. Kalau men-setting berarti yang R-nya juga nggak ada, karena artinya di order hanya ada satu akses file yang baru yaitu X. Jadi kita menyetel hak eksekusi pada order yaitu X. Kalau kita kalau kita setting berarti R-nya juga nggak ada. Jadi benar-benar hanya X saja, execute aja yang ada di hak akses untuk file contoh ya.
Jadi sekarang kalau sudah diberikan u-w sama perintah o sama dengan x, berarti si write-nya hilang dan si izin akses untuk other juga berubah menjadi x saja untuk file contoh. Nah, itu kalau menggunakan yang tadi ini ada kalau kita menggunakan huruf ya, U, G, O. Terus pakai aritmetika min gitu ya. Pengurangan, penjumlahan, tanda plus, tanda min, dan tanda sama dengan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan bilangan oktal juga bisa. Jadi kalau bilangan oktal itu yang kita gunakan adalah grup yang di depan ini grup yang ratusan. Ini kalau puluhan itu untuk grup, sedangkan yang satuan itu adalah untuk order. Ya, ini Ibu kasih tanda merah untuk yang depan user, biru untuk grup, dan ungu untuk order. Nah, ini nilainya untuk read adalah bilangannya adalah 400, untuk write 200, untuk X 100. Jadi kalau dia full akses untuk user, jadi dia bisa read, bisa write, dan bisa execute, artinya totalnya adalah 400 ditambah 200 ditambah 100, sehingga bilangannya adalah 700. Kalau di belakangnya juga untuk grup juga full akses RWX, berarti juga ini adalah ditotalkan jadi 70. Dan yang ini juga ditotalkan jadi 7. Sehingga kalau semuanya bisa semua untuk file contoh misalnya, artinya kita bisa change mode ke 777. Artinya baik user maupun grup maupun other semuanya bisa read, bisa write, dan bisa execute. Ya, berarti ini accessful ya. 777 bilangan. Contoh ini ada file namanya sampel ya, kita buka ternyata aksesnya untuk user adalah read write, read untuk grup, dan read untuk other. Lalu kita masukkan change mode 352. Kalau 352 gimana? 300 kan berarti untuk grup user ya. Kalau 300 itu apa? 300 itu hanya W dengan X kan, di total adalah 300. Berarti 300 itu write dan execute ya di sini ya, write dengan execute 300. 50-nya itu terdiri dari 40 dan 10. Berarti read dengan execute RX. Sedangkan 2 ya satuan itu untuk order. Untuk ordernya karena nilainya 2 berarti dia hanya bisa write. Jadi kalau setelah perintah ini dijalankan, enter, lalu kita coba dengan ls-l, kita list lagi, tampilkan informasi dari filenya, maka sudah berubah hak aksesnya menjadi strip WX, ya berarti user hanya bisa write dan execute, sedangkan grup hanya bisa read dan execute, tetapi untuk order hanya bisa modifikasi atau write. Ya. Ini kalau menggunakan bilangan. Nah, itu yang change mode ya. Kalau change owner itu yang dirubah adalah kepemilikan nama file ya. Jadi contohnya misalnya untuk tadinya nama pemilikannya adalah Coki gitu ya. Sekarang dirubah pemiliknya menjadi Anes ya, maka dia akan berubah kepemilikannya. Nama yang disebutkan dalam change owner, change on to change owner ya, ada harus terdaftar dalam sistem sebagai user. Nah, kalau untuk merubah grup apa perintahnya? Change group, disingkat CHGRP, nama grup, nama file. Ini adalah nama owner, ini nama grup. Nah, kalau kita nama grupnya diganti tadi dari alpha lalu menjadi beta, maka kita masukkan perintahnya change group, nama grup barunya untuk filenya apa yang akan dirubah grupnya, yaitu file contoh. Berarti change group beta contoh. Nah sekarang berubah
Untuk yang tadinya alpha grupnya sekarang berubah jadi sekarang ini ada latihan, silakan dicoba untuk file yang kemarin sudah dibuat, coba. Kan kemarin bikin file tuh banyak ya di Kokab. Nah, coba nih change mode 463 terhadap suatu file, kira-kira jadi gimana?